Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat memperingati Isra wal Mi'raj. Salawat berlantunkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam jiwa. Ke bukit beliau daki, ke lurah beliau turuni, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini yang berlafazkan La ilaha illallah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para ibu bapak dewan guru, para panitia, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah saya, Adinda Siti Aisyah Saifan Nur, perwakilan dari SMK Negeri 1 Kota Bogor, yang akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai peristiwa penting yaitu Isra wal Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 27 Rajab, kita memperingati peristiwa besar yang menjadi ujian keimanan bagi setiap umat Islam, yaitu Isra wal Mi'raj. Di mana pada malam itu Nabi mengalami peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi mengalami peristiwa Mi'raj, yakni naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam yang menggunakan kendaraan secepat kilat yang bernama Buraq. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada peristiwa Mi'raj ini, untuk pertama kalinya Nabi diberikan perintah untuk sholat. Dari beberapa riwayat, pada awalnya Nabi diberikan perintah sholat 50 kali dalam 1 hari 1 malam. Namun saat perjalanan turun, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lantas beliau menyarankan untuk meminta keringanan dan kebijaksanaan dari Allah Ta'ala. Hingga akhirnya kita hanya diberikan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan, jika kita benar-benar diberikan perintah sholat 50 waktu dalam 1 hari 1 malam, apakah kita sanggup? Tentu tidak, karena kenyataannya hingga saat ini masih banyak dari kita yang melalaikan sholat 5 waktu. Para hadirin yang dirahmati Allah, sholat merupakan amal ibadah yang pertama. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama yang dihisab. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya amal pertama yang dihisab pada seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia merupakan orang yang berhasil dan beruntung. Jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman,
Lihatlah, apakah hambaku mempunyai amal sholat sunnah? Maka jadilah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga momentum Isra wal Mi'raj ini dapat membuat kita berteguh diri dalam melaksanakan sholat 5 waktu, yang merupakan cerminan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam. Suara petir gemuruh berdentum. Petir di Indonesia belum tentu sampai ke Belgia. Dalam Isra wal Mi'raj ini mari kita ambil momentum untuk meningkatkan amal ibadah serta akhlak yang mulia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit, berudu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.